Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Semakin indah, semakin mulia, semakin bertahta kerajaan-Mu Bapa. Semakin indah, semakin bertahta, semakin mulia kerajaan-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Halo, shalom Bapak, Ibu, Saudara semua, apa kabar? Semoga kita tetap sehat ya, tetap semangat, tetap bersukacita buat menjalani hari-hari ini. Pada KIS hari ini, kita akan membahas firman Tuhan yang akan kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Yohanes 1 ayat 1-3, saya bacakan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari sebelumnya kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh mengikuti KIS kelompok Inti Shalom melalui YouTube ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati KIS ini, Tuhan yang memberkati setiap pelayan juga yang boleh membantu berjalannya KIS ini. Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan. Tuhan yang menolong juga memperlengkapi, memberkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memimpin sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini adalah salah satu dari 4 Injil ya yang ditulis di Alkitab. Tapi menurut orang, Injil Yohanes ini bisa dikatakan unik dan cukup berbeda dari ketiga Injil lainnya. Yohanes menuliskan Injil ini, dia menuliskan hidup Yesus pada saat minggu-minggu terakhir Yesus pelayanan di dunia ini. Dan dikatakan unik juga karena tulisan Yohanes ini, tulisan yang ada di dalam Injil Yohanes ini kebanyakan berbeda dari ketiga Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas itu disebut juga orang Injil sinoptik. Kisah-kisah di dalam ketiga Injil ini banyak yang sama, menceritakan tentang kisah hidup Yesus, perjalanan pelayanan Yesus selama dia hidup di dunia ini. Dan Yohanes ini menuliskan Injil ini belakangan setelah ketiga Injil yang lain ditulis ya. Jadi berbeda dengan kalau kita sebentar lagi memasuki Desember merayakan Natal, itu kita ambil dari pasal-pasal pertama kisah Injil ini, berbeda dengan Matius, Lukas ya, yang menceritakan di pasal-pasal pertamanya itu mengenai sejarah kelahiran Yesus, silsilah Yesus dari nenek moyangnya, menceritakan dari sudut pandang duniawinya. Tetapi berbeda dengan Yohanes, Yohanes menceritakan dalam Injil ini menceritakan dari sudut pandang surgawi. Katanya sudut pandang yang lebih supernatural atau sudut pandang kekekalan. Makanya orang bilang, itu suka banyak yang bilang Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling teologis dibandingkan ketiga Injil lainnya. Karena di dalam tulisannya juga Yohanes ini mau menjelaskan dan menekankan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Supaya setiap orang yang membaca Yohanes ini percaya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, Yohanes sang penulis Injil ini dalam tulisannya tidak pernah menyebutkan namanya sendiri, nama Yohanes. Nah, ini siapa Yohanes? Dia dalam tulisannya menyebutkan dirinya sendiri sebagai murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Begitu dia menyebut dirinya sendiri di dalam tulisannya. Jadi Yohanes ini adalah salah satu murid dari 12 murid yang dipanggil Yesus dan salah satu murid terdekat dari 3 yang selalu Yesus ajak bareng-bareng. Murid-murid lain suka nggak diajak, tapi Yohanes dengan Petrus, Yakobus suka diajak bareng-bareng. Jadi Yohanes ini termasuk orang yang terdekat saat Yesus hidup di dunia ini. Jadi Yohanes penulis Injil ini bukan orang yang hidup setelah Yesus naik ke surga atau hidup berapa puluh tahun, berapa ratus tahun setelah Yesus naik ke surga. Tapi Yohanes ini hidup saat itu, menyaksikan langsung. Dia nggak nulis ini berdasarkan kesaksian orang, tapi dia melihat sendiri apa yang diperbuat Yesus. Dia mendengar sendiri apa yang dikatakan Yesus. Dia mengalami sendiri secara langsung mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita tadi telah membaca dari Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Di ayat 1 ini firman, siapa firman ini sebenarnya? Kita bisa baca lagi di judul perikopnya juga sudah dijelaskan, firman yang telah menjadi manusia. Kita baca di Yohanes 1 ayat 14, dijelaskan lagi mengenai firman. Saya bacakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes di sini memang benar waktu itu dalam hidupnya telah melihat kemuliaan Yesus. Melihat Yesus dimuliakan di atas gunung waktu itu bersama Petrus dan Yakobus juga murid Yesus. Nah, jadi firman yang telah menjadi manusia
Di ayat 14 juga kita baca tadi sebagai anak tunggal Bapa, disebut juga anak. Jadi firman di sini yang mau diceritakan oleh Yohanes merujuk kepada pribadi yang bernama Yesus. Pesan yang mau disampaikan oleh Yohanes ialah apa? Allah yang maha besar, Allah yang maha kekal, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia bagian dari ciptaannya. Firman telah menjadi manusia. Kalau saya boleh kutip bahasa Inggris ya, the word became flesh. God became a man. The infinite became finite. The eternal one entered time. The invisible became visible. And he dwelt among us. Dia tinggal di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Kita baca lagi di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Tujuan ditulis Yohanes ini, maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, menariknya di sini kita bisa temukan kata percaya, supaya kamu percaya. Kata percaya di dalam Injil Yohanes ini dipakai sangat sering, dipakai sangat banyak. Lebih banyak dibandingkan kata percaya yang dipakai di dalam ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Nah, teman-teman youth kan sekarang lagi baca ya di Daily Bible Reading, lagi udah nyampe Yohanes. Nah, kita bisa perhatikan kata percaya yang dipakai di dalam Injil Yohanes sangat banyak. Percaya apa? Percaya Yesus adalah Allah, Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa dari penghukuman kekal. Jadi klaim-klaim dan tulisan-tulisan yang digunakan Yohanes, ditulis Yohanes, bertujuan buat itu. Julukan-julukan yang diberikan kepada Yesus itu sama dengan julukan-julukan yang hanya bisa kita berikan untuk Allah saja. Dan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, ucapan-ucapan yang Yesus katakan, itu hanya bisa dilakukan dan dikatakan oleh Allah saja. Kalau kita mau tarik benang kesimpulannya, kita bisa baca dari Yohanes, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus menyembuhkan orang. Yesus mengusir roh jahat. Dia melakukan banyak mujizat. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan Yesus juga menerima segala pujian dan penyembahan dari orang. Dan lain-lain kita bisa baca sendiri ya. Jadi di prolog ini, di pembukaan Injil Yohanes ini, Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman. Firman. Sebenarnya ini Yohanes sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan saat kita pertama kali ketemu orang, Bapak Ibu Saudara. Siapa namanya? Dari mana asalnya? Dan melakukan apa gitu ya. Nah, di sini siapa firman? Jadi firman ini sebenarnya adalah salah satu julukan yang diberikan untuk Yesus yang digunakan oleh Yohanes. Kita tahu Bapak Ibu Saudara di Perjanjian Baru itu banyak sekali gelar yang diberikan untuk Yesus. Dan gelar yang paling banyak dan lebih banyak dipakai dibandingkan gelar yang lain, kita kenal gelar Kristus, Yesus Kristus. Jadi sampai kita, mungkin beberapa dari kita mungkin pernah mengira bahwa itu adalah nama panjang Yesus. Padahal namanya adalah Yesus, gelar Kristus. Gelar kedua yang paling sering disebut itu adalah gelar Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Jadi ini firman adalah merupakan julukan juga gelar yang diberikan kepada Yesus. Nah, tapi kenapa yang dipakai adalah firman? Kenapa gelar yang mau ditulis Yohanes adalah firman? Yesus adalah firman ini. Bukan, kan dia banyak gelarnya. Bukan pada mulanya adalah kebenaran, atau pada mulanya adalah hidup, atau langsung saja pada mulanya adalah Yesus, atau pada mulanya adalah Allah gitu ya. Tapi firman yang dipakai. Nah, ada pengertian yang lebih dalam mengenai firman yang dipakai yang ditulis Yohanes ini yang menunjuk kepada pribadi Yesus. Firman di dalam Yohanes 1 ini, di dalam istilah Yunani disebut logos. Logos. Jadi memang di ayat 1 dan ayat 14 dijelaskan tentang firman ini, tetapi tidak dijelaskan lebih banyak lagi. Karena saat itu orang-orang yang bukan
Yahudi maupun orang Yahudi sudah mengerti pengertian tentang logos firman ini. Buat pemikiran orang-orang Yunani, pengertian logos ini adalah kuasa yang besar di dalam semesta ini, kuasa untuk menciptakan alam semesta ini. Jadi mereka orang-orang saat itu percaya untuk menciptakan semesta ini dan segala isinya perlu sumber kuasa. Kuasa itu, logos ini suatu prinsip yang rasional, prinsip yang membentuk, mengatur, mengendalikan alam semesta. Ada yang percaya juga sumber hikmat atau kebijaksanaan, pengetahuan, kecerdasan. Tetapi logos ini yang mereka percaya adalah bukan suatu pribadi, sesuatu yang abstrak. Tapi Yohanes di sini dalam Yohanes 1 menjelaskan, menegaskan logos ini adalah satu pribadi yang bernama Yesus dan tidak abstrak, bukan sesuatu yang abstrak tapi suatu pribadi, Yesus, Allah yang menjadi manusia. Nah, buat pemikiran orang-orang Yahudi sudah lebih paham lagi karena dari zaman perjanjian lama sudah sangat sering mendengar tentang logos, tentang firman. Mereka selalu mendengar tentang firman Tuhan melalui perantaran nabi-nabi. Tuhan berfirman, firman Tuhan berkata melalui perantaran nabi. Tuhan mau menunjukkan kepada kita itu sendiri kehendaknya atau pemikirannya, hikmatnya melalui firman yang disampaikan oleh para nabi, perantaran nabi. Nah, Yohanes di sini menuliskan bahwa pewahyuan Tuhan sekarang, penyingkapan Tuhan, manifestasi Tuhan sekarang berinkarnasi. Yesus yang adalah firman itu, Yesus firman yang hidup. Melalui Yesus Tuhan berbicara kepada manusia. Melalui Yesus Tuhan berbicara kepada umatnya. Jadi Yesus adalah firman yang Tuhan wahyukan kepada dunia ini, kepada manusia. Jadi kita mengenal di perjanjian lama orang-orang itu boleh mendengar firman melalui perantaran para nabi. Sedangkan di perjanjian baru Tuhan berbicara langsung melalui Yesus yang adalah firman tersebut. Kalau kita baca juga di Ibrani 1, kita boleh baca sendiri nanti Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Jadi Yesus sebagai firman itu menyatakan hati dan pikiran Allah Bapa. Yesus sebagai firman itu. Di Ibrani 1 bukan hanya menciptakan, firman itu Yesus, Tuhan bukan hanya menciptakan tapi juga menopang semesta ini ya. Nah, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Yesus manusia tapi tanpa dosa. Jadi kita mengenal inkarnasi Yesus ini adalah suatu peristiwa di mana Allah itu mengambil rupa penuh sebagai manusia. Allah mengambil rupa penuh sebagai manusia, tapi masih sepenuhnya Tuhan. Fully God and fully man. 100% Tuhan, 100% manusia. Bukan 50% Tuhan, 50% manusia. Tapi 100% Tuhan, 100% manusia. Dalam satu pribadi Yesus. Nah, kita baca lagi dari Yohanes 1. Kita bahas Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini kalau kita mendengar pada mulanya, frasa ini sama dengan kalau kita ingat pada mulanya yang ditulis dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Tapi Yohanes di sini menulis pada mulanya adalah firman. Yohanes mau menegaskan di sini bahwa jauh sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, itu ada firman. Pada mulanya adalah firman. Di Yohanes 1 ini mau menunjukkan kepada kita ini jauh sebelum segala sesuatu diciptakan, langit dan bumi jadi. Sebelum Kejadian 1 itu pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Pada mulanya lebih jauh lagi adalah firman. Firman sudah ada, Yesus sudah ada sebelum semua diciptakan. Kita mengenal istilah Tuhan ASA ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ASA, Tuhan yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi sebelum segala diciptakan, firman sudah ada. Pada mulanya adalah firman, Yesus sudah ada. Yesus itu bukan suatu yang diciptakan. Dia di luar kategori semua ciptaan karena dia itu adalah pencipta sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa waktu itu di dunia ini dimulai saat penciptaan dimulai. Pada hari pertama Allah menciptakan, pada hari kedua, hari ketiga dan seterusnya sampai dunia ini berakhir, sampai nanti semua kita hidup dalam kekekalan, itu waktu berakhir. Kita akan selamanya hidup tanpa akhir, hidup dalam kekekalan.
Nah, tapi Tuhan kita, Allah kita, Yesus itu di luar kategori waktu. Dia Allah yang maha kekal. Dia Tuhan yang kekal, Bapak Ibu. Dia sudah ada dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega, ada di sepanjang waktu. Nah, kekal ini substansi yang hanya ada pada diri Allah saja, bukan ciptaan. Ciptaan kan kita nggak ada yang kekal ya. Ada waktu pertamanya, ada waktu lahir. Kita lahir ke dunia ini, itu menjadi hari pertama. Dan kita meninggal, hari kematian itu menjadi hari yang terakhir. Tapi Allah maha kekal. Yesus pribadi yang kekal, sudah ada dari awal. Makanya Yesus juga ngomong di Yohanes 8 ya, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Jadi jauh sebelum Abraham lahir, jauh sebelum semua diciptakan, dia sudah ada. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, makanya ini salah satu ayat kenapa kita Kristen, yang kenapa gereja mempercayai yang namanya Tritunggal, Allah Tritunggal. Satu Allah, kita menyembah, orang Kristen menyembah satu Allah, 3 pribadi. Jadi karena ayat ini sangat jelas menegaskan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Menunjukkan firman ini adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi Allah Bapa. Sebelum dunia dijadikan, firman dan Allah bersama-sama. Kita tahu Yesus dan Allah Bapa itu punya hubungan yang intim juga ya. Saat kita baca, saat Yesus dibaptis dan saat Yesus dimuliakan di atas gunung juga, apa yang dikatakan oleh Bapa? Inilah anakku yang kukasihi. Menunjukkan hubungan yang begitu erat juga antara Allah Bapa dan Allah Anak. Dan dengarkanlah dia, dengarkanlah firman, dengarkanlah Yesus. Ada hubungan yang intim antara Allah Bapa dan Yesus. Balik lagi, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, sebenarnya kalimat ini, firman itu bersama-sama dengan Allah, diulang lagi, ditekankan lagi di ayat kedua. Supaya kita nggak miss secara betul. Ayat kedua bicara, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Pribadi yang berbeda, Allah Anak dan Allah Bapa. Tapi dia juga secara hakikat adalah Allah, firman ini. Jadi kita menyembah satu Allah, 3 pribadi. Tapi pribadi Anak adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Jadi penjelasan Tritunggal yang mungkin tidak akan dibahas pada kali ini, akan dibahas kesempatan lain. Jadi kita percaya bukan suatu waktu Allah dipanggil Bapa, suatu waktu Allah dipanggil Yesus, suatu waktu Allah dipanggil Roh Kudus, atau di tempat yang satu Allah dipanggil Bapa, tempat yang lain dipanggil Yesus. Enggak, tapi atau mungkin ada yang percaya di Perjanjian Lama itu Allah Bapa, setelah Yesus lahir itu ada Yesus, setelah Yesus naik itu ada Roh Kudus. Tapi kita percaya satu Allah, 3 pribadi ya. Memang ini nggak gampang diterimanya, butuh proses ya, butuh dicerna dengan sangat baik ya mengenai konsep Tritunggal ini. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman Yesus ini berbeda dengan pribadi Bapa. Tapi di kalimat berikutnya dijelaskan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, kita balik lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini masih Tritunggal ya. Firman sendiri itu adalah Allah. Firman ini Yesus bukan sekedar atribut Allah, bukan sekedar pesan Allah saja, bukan sekedar bagian atau cuplikan dari Allah, bukan ciptaan Allah juga, tapi firman ini adalah Allah. Jelas sekali di sini kata firman itu adalah Allah, bukan sekedar ilahi atau mungkin lebih rendah dari Allah Bapa, enggak, tapi firman itu pribadi ini, firman ini adalah Allah. Ini salah satu ayat yang paling jelas Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dari awal Yohanes sudah mau bilang, firman itu adalah Allah, Yesus adalah Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita baca lagi satu kalimat ini sebenarnya intinya sama, hanya negasi kalimat saja. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi Yohanes mau memberitahukan di sini dalam tulisannya dari awal sangat jelas bahwa pribadi yang ia mau ceritakan sampai akhir, pribadi Yesus adalah pencipta segala sesuatu, pencipta kita. Bukan manusia biasa, bukan guru biasa, bukan guru besar, rabi, bukan sekedar nabi, bukan sekedar pembuat mujizat-mujizat, tapi Yesus adalah Allah, sang pencipta segala sesuatu, pencipta kita, manusia. Berbeda dengan ciptaan, balik lagi. Karena dia, Yesus adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Kalau ciptaan kan bisa tambah tua, terus mengalami perubahan. Tapi Tuhan kita itu kekal. Tidak pernah mengalami perubahan, tidak menua ya. Tidak pernah berubah menjadi sesuatu yang memang bukan dirinya. Allah kita Allah yang kekal. Yesus tidak diciptakan, dia pencipta. Karena ada ajaran Bapak Ibu bahwa Yesus itu diciptakan yang pertama oleh Tuhan sebagai ciptaan yang paling pertama, yang paling sulung. Malah ada yang lebih nyeleweng lagi, ada yang mengajarkan bahwa Allah yang menjadikan langit bumi itu ada yang menciptakan lagi Allah lain. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Makanya kita perlu dengan sangat belajar firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak bisa digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang keliru ya, yang kurang benar. Karena sekarang banyak sekali ajaran di internet kalau kita cari yang menyimpang tapi kelihatannya benar. Hati-hati. Nah, jadi pada hari ini dalam KIS ini kita sudah membahas dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama, kita percaya Yesus sudah ada dari awal. Yesus sudah ada dari awal sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, kita percaya Yesus bersama-sama dengan Bapa dari awal. Kita percaya Allah Tritunggal. Kita menyembah satu Allah, tiga pribadi. Kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang ketiga, kita percaya Yesus adalah Allah. Sangat jelas di sini katakan Yesus adalah Allah. Ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Yesus, perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Bapak Ibu, saudara semua, teman-teman, kita boleh baca sendiri di dalam Injil Yohanes ini. Sebenarnya bukan Injil Yohanes saja, tapi di dalam keseluruhan firman Tuhan juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yang keempat, kita percaya Yesus adalah pencipta kita dan pencipta segala sesuatu. Yang terakhir, kita percaya Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa penuh sebagai manusia, tapi sepenuhnya Tuhan. Fully God and fully man, 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi bukan setengah-setengah, tapi 100% Allah, 100% manusia. Mengapa ia menjadi manusia? Ia menjadi manusia untuk menjadi korban yang sempurna, tidak bercacat celah, untuk menebus dosa manusia, untuk menebus manusia dari penghukuman kekal. Saya berdoa supaya kita semua bisa semakin percaya firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan iman kita juga boleh semakin kuat dan semakin diteguhkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta kita, Dia adalah juru selamat kita, penebus kita untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Karena firman Tuhan berkata, jika kita percaya dan menerima Yesus, kita akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan supaya kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Terus percaya sampai akhirnya Bapak Ibu, dan kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan juga, pencipta hidup kita. Bukan hanya menciptakan, tapi Dia juga menopang dan Dia juga berdaulat, berkuasa atas segala hidup kita. Semua yang terjadi sekarang dan akan terjadi ke depannya, Dia sudah mengetahui dan Dia mengizinkan semuanya terjadi sesuai dengan kehendaknya yang sempurna, yang penuh hikmat dan yang baik di hadapannya. Jadi Injil Yohanes ini bukan untuk mereka yang belum percaya menjadi percaya, tapi Injil Yohanes ini juga untuk kita semua orang percaya, supaya kita semua boleh semakin percaya, iman kita boleh semakin diteguhkan, dan sudut pandang kita juga boleh semakin disempurnakan lagi, supaya kita boleh semakin kagum lagi akan Tuhan kita, dan pengenalan dan penyembahan kita juga boleh semakin dalam lagi terhadap Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami boleh terus belajar, kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan melalui KIS ini, kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh menjadi semakin dewasa, kami boleh semakin mengenal Engkau. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan, kami boleh Engkau pakai lebih lagi menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang memberkati KIS di tempat ini Tuhan, di gereja kami GGP Shalom. Tuhan yang memberkati setiap pelayan dan setiap hamba Tuhan yang pelayan di tempat ini. Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.